Shalom adik-adik, damai di hati. Ya, apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, puji Tuhan, di minggu pagi di tanggal 21 Maret 2021 orang semua masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga di pagi hari ini orang semua bisa beribadah sekolah minggu. Dan ku harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan juga orang sudah masuk di minggu sengsara yang kelima. Bahkan juga pada hari minggu ini orang juga merayakan bersama-sama hari ulang tahun yang ke-88 Jemaat Gemim Nasaretum Minting. Maka dari itu engkau harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Namun sebelum itu, kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Nasaretum Minting akan membacakan nama-nama adik-adik sekolah minggu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini dari tanggal 15 sampai 21 Maret 2021. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, baiklah Inci akan membacakan nama-nama adik-adik yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Yang pertama, adik Tresia Darenta, usia yang ke-7 tahun pada tanggal 15 Maret 2021 kolom 26. Kemudian yang kedua, adik Sergio Popente di usia yang ke-6 tahun tanggal 19 Maret 2021 kolom 1. Yang ketiga, adik Raditya Israel Salikode di usia yang ke-3 tahun tanggal 17 Maret 2021 kolom 12. Dan di kolom 13 ada adik Jeremy Kasumbala berusia yang ke-3 tahun pada tanggal 19 Maret 2021. Dan yang terakhir adik Mikael Gabriel Sugiarto pada tanggal 21 Maret 2021 kolom 20 dalam usia 8 tahun. Demikianlah teman-teman kita yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Dan kita akan menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Engkau harap adik-adik semua sekali lagi sudah siap untuk beribadah sekolah minggu pada saat ini. Maka dari itu engkau undang semuanya kembali berdiri, terang bernyanyi bersama-sama lagu
Yesus disalibkan. Orang semua bernyanyi lagu Yesus disalib bagiku. Karena orang sudah masuk di minggu sengsara yang kelima, sekali lagi aku harap ada di semua fokus untuk beribadah, tidak ada yang bermain. Yesus disalib bagiku, Yesus disalib bagiku, Yesus disalib karena dosaku, Yesus disalib bagiku. Sekali lagi adik, tolong nyanyi Yesus disalib bagiku, Yesus disalib bagiku, Yesus disalib bagiku, Yesus disalib karena dosaku, Yesus disalib bagiku. Orang semua bernyanyi lagu Yesus disalibkan sebab cintanya kepada orang semua. Anak-anak Tuhan, lagu ini lagu selama, jadi aku harap adik-adik semua yang ada di rumah mampu untuk dapat melakukan gerak lagu ini. Yesus disalibkan, Yesus disalibkan sebab cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan sebab cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan sebab cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan sebab cintanya, dosa dihapuskan. Orang sambung lagu Yesus, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan demi dosa kita. Dia telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga, dia naik ke sorga, sediakan tempat bagi kita. Engkau dan aku pasti ke sana kalau percaya padanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus disalibkan demi dosa kita. Dia telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga, dia naik ke sorga, sediakan tempat bagi kita. Engkau dan aku pasti ke sana kalau percaya padanya. Nah, adik-adik, kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini semua dalam sikap berdoa. Orang semua bernyanyi lagu Bila Ku Ingat Yesus. Adik-adik, orang semua bernyanyi lagu Bila Ku Ingat Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Bila ku ingat Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak, sehingga matilah Yesus. Ia bangkit hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Sekali lagi adik-adik, bila ku ingat Yesus, bila ku ingat Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak, sehingga matilah Yesus. Dia bangkit hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi semua orang
yang hidup dan yang mati. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khusus napas kehidupan. Sampai pada saat ini kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Engkau telah menjaga kami dari pertiduran kami semalam, sehingga di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang hanya berasal daripada Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu saat ini akan beribadah. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya ibadah ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah kami fokus untuk mengikuti ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, torang akan berdoa. Namun sebelum berdoa, torang semua akan memuji Tuhan kembali. Torang bernyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus bagi adik-adik yang ada di rumah, mari kita ambil sikap berdoa kita di pagi hari ini untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu maupun guru-guru sekolah minggu akan membaca bahkan menceritakan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya ya Tuhan Yesus, kami bermohon kiranya Tuhan Yesus buka hati dan pikiran kami di pagi hari ini, agar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan senantiasa boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bagi Enci yang sudah Tuhan persiapkan di pagi hari ini Tuhan, Tuhan tutup bungkus dia dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar sebentar Tuhan ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak daripada Tuhan yang berlaku di atasnya. Berfirmanlah ya Tuhan di pagi hari ini, karena kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu sudah siap membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, torang pembacaan pada hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan 1 kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripada aku. Awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu. Aku takkan melihat mukamu lagi." Adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat pada Mazmur 105 ayat 5a. Untuk ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 105 ayat 5a. Sekali lagi ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat pada kitab Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 5a. Sekali lagi ayat hafalan kita di pagi ini terdapat pada kitab Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 5a. Shalom adik-adik. Damai di hati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, torang pembacaan selama 2 minggu berjalan ini masih membahas mengenai tulah yang diberikan Tuhan Allah bagi bangsa Mesir. Nah, torang belajar mengenai tulah yang pertama. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Dan tulah yang kedua yaitu katak. Tulah ketiga yaitu nyamuk. Dan tulah yang keempat yaitu lalat pikat. Selanjutnya untuk tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Dan untuk tulah yang keenam yaitu bara. Dan tulah yang ketujuh yaitu hujan es. Dan tulah yang kedelapan yaitu belalang. Dan tulah yang kesembilan yaitu gelap gulita. Dan tulah yang terakhir yaitu anak sulung mati. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan kita pada saat ini atau cerita firman Tuhan kita pada saat ini yaitu bercerita mengenai tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu bangsa Mesir mengalami yang namanya tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Nah, gelap gulita yang dialami oleh bangsa Mesir ini selama 3 hari,
yaitu dari pagi, siang, sore maupun malam. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa selama tulah ke-9 ini dialami oleh bangsa Mesir, di sepanjang dorang pe kawasan atau dorang pe tempat, dorang ndak bisa keluar dari dorang pe tempat tidur atau dari dorang pe kamar. Dorang ndak bisa melakukan dorang pe aktivitas. Dorang ndak bisa mau bercakap dengan dorang pe teman. Nah, karena hal ini sehingga Raja Firaun menjadi resah. Raja Firaun menjadi sangat khawatir. Sehingga Raja Firaun panggil pa Musa. Dia panggil pa Musa. Musa, pigi jo ngana beribadah pangana pe Tuhan. Tapi asalkan ngana jangan bawa ngana pe lembu sapi, ngana pe kambing domba, ngana nih boleh bawa. Ngana boleh bawa ngana pe anak-anak beserta dengan ngana pe bangsa-bangsa, tetapi ngana nih boleh bawa ngana pe ternak itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar hal itu, Musa bilang begini pak Raja Firaun, maaf Raja, kita mau beribadah kepada Tuhan harus membawa tape ternak. Karena bagaimana cara orang mau beribadah kepada Tuhan kalau nyendak bawa DP persembahan. Jadi kita mesti bawa tape lembu sapi, tape kambing domba, bahkan kita mau ngana juga mesti kasih pe kita ngana pe ternak supaya kita mulia persembahan yang terbaik yang kita mau kasih pe Tuhan dari lembu sapi, kambing domba yang ada. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Firaun mendengar hal itu, Raja Firaun menjadi sangat marah. Nah, orang tahu bersama bahwa Raja Firaun ini masih Tuhan keraskan DP hati. Nah, kenapa Tuhan masih mengeraskan hati dari Raja Firaun? Karena Tuhan mau menunjukkan bagaimana DP kekuasaan, bagaimana DP kehebatan, yang dimana pada saat itu orang-orang Mesir mengagungkan dompe dewa-dewa, termasuk dewa matahari. Namun ketika Tuhan memberikan tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita, dorang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dorang pedewa pun tidak bisa membantu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mendengar hal ini dari Musa, Raja Firaun menjadi sangat marah. Lalu Raja Firaun bilang begini Pak Musa, kalau begitu ngana pergi jo dari sini, kita soni mau liang ngana pe muka. Kalau umpama kita lihat ulang ngana pe muka, pasti ngana akan mau mati. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa mendengar hal itu, Musa cuma bilang begini Pak Raja Firaun, oke, kalau begitu berarti apa yang ngana katakan terjadilah. Ngana so nyendak mulia kita pe muka. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna cerita dari firman Tuhan kita pada saat ini? Nah, makna cerita dari firman Tuhan kita pada saat ini yaitu torang mesti memberikan persembahan yang paling terbaik yang torang miliki kepada Tuhan. Jadi misalnya ini Raja, misalnya ini Musa. Ketika dia mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dia mau yang paling terbaik. Dia mau pilih tuh ternak yang paling terbaik, for dia mau kasih pada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi misalnya, kalau umpama mama kasih doi 5.000. Contoh ini kalau mama kasih Pak Joni 5.000. Kong Joni lapar. Dia beli dulu tuh gula-gula. Dari 5.000 dia beli jadi tersisa 3.000. Jadi gula-gula dia beli harga 2.000. 5.000 kurang 2.000 jadi sisa 3.000. Kong tambah lagi nih orang yang bajual, dia kasih doi pecahan 2.000 deng 1.000. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pas ini gula-gula so habis, Joni lepas pikir, aduh, so habis ini tapi gula-gula, masih banyak ini doi yang masih kita ada pegang. Masih ada 2.000, yang masih ada 1.000. Joni berpikir terus, oh berarti kita boleh, kalau umpama kita mau pi beli Pak Oma di sebelah, dia nyak mau terima kalau 1.000. Jadi kita mau beli jo yang harga 2.000. Jadi Joni pi beli ulang 2.000. Jadi tersisa tinggal 1.000. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba orang lihat bagaimana sikap yang ditujukan oleh Roni, yang dimana DP mama kasih duit 5.000, tetapi tersisa dia cuma kasih Pak Tuhan
cuman 1.000. Dia so pica-pica dari 5.000, K2.000, tak sisa 3.000, DP terakhir tinggal 1.000. Nah, ketika torang memiliki sikap yang seperti itu, torang mesti berubah dan bertobat. Karena sikap yang seperti itu tidak Tuhan inginkan. Untuk contoh yang kedua juga, Enci juga mau kasih yang kedua. Pas mama kasih doi pat orang, kok umpama mama kasih doi lagi masih 5.000. Torang masih berpikir, aduh terlalu banyak so ini torang mau kasih pat Tuhan. Lantaran torang berpikir, masih terlalu banyak ini mesti pat Tuhan. Sampai di tempat ibadah, nyandak senang hati, nyandak sungguh-sungguh, nyandak tulus, malahan marah-marah di tempat ibadah. Karena dia mau belanjakan, namun karena dia takut DP mama dan DP papa mau marah, jadi dia kasih, tetapi dengan terpaksa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua contoh sikap yang seperti ini tidak Tuhan senangi. Karena Tuhan mengharapkan orang mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yaitu ketika orang pe mama kasih begitu DP jumlah, begitu juga yang orang berikan kepada Tuhan. Dan ketika orang mau memberikan persembahan itu, orang juga harus memberikan dengan tulus, mesti dengan senang, mesti dengan bahagia, sehingga Tuhan juga senang menerima orang pe persembahan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini selain mengajarkan kepada orang untuk tahu memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan, Tuhan juga mau mengajarkan kepada orang bahwa orang harus memberikan orang pe persembahan, yaitu orang pe tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau umpama ada pertanyaan bilang begini, ya Inci, orang masih kecil, bagaimana cara orang mau kasih orang pe kehidupan ini for Tuhan? Orang masih belum tahu melayani, masih belum tahu mau berdoa, masih belum tahu mau sama dengan pendeta-pendeta, guru agama, orang masih nin tahu apa-apa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada orang, walaupun orang masih kecil, walaupun orang masih belum tahu apa-apa, namun Tuhan mau orang memberikan orang pe kehidupan ini seutuhnya kepada Tuhan. Jadi dari orang masih kecil, orang mesti belajar bagaimana memberikan orang pe kehidupan ini seutuhnya kepada Tuhan. Bagaimana DP cara? Lewat dari orang pe perbuatan, orang pe perkataan. Dimana ketika orang melakukan hal yang baik, berarti orang juga sudah memberikan persembahan yang terbaik. Orang menyenangkan hati Tuhan. Kedua, dari orang pe perkataan, bagaimana orang mencerminkan karakter Kristus, bagaimana orang menampakkan bagaimana Tuhan ada di dalam orang pe kehidupan lewat orang pe kata-kata. Contoh, jangan berkata kata-kata yang kasar, nyanda ada kata-kata yang rupa menyinggung perasaan teman, menyinggung perasaan orang lain, yang semuanya itu bukan cuma menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling orang, namun menyakiti hati Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh firman Tuhan kita pada saat ini mau mengajarkan kepada adik-adik, enci-enci, ungku-ungku, maupun kepada orang tua untuk mau mempersiapkan, mau memberikan persembahan yang paling terbaik kepada Tuhan, yaitu persembahan yang orang dapat melalui materi atau persembahan melalui orang pe kehidupan yang dimulai dari orang pe perbuatan maupun perkataan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi orang sedengar cerita firman Tuhan, dan pada saat ini orang akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu orang akan bernyanyi bersama persembahan yang mama papa berikan. Persembahan yang mama papa berikan akan ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang mama papa berikan akan ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah, pada saat ini torang semua berdoa syafaat. Untuk itu kepada adik-adik untuk dapat duduk diam, tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang adalah sahabat kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Baik kami enci-enci, ungku-ungku maupun orang tua dan anak-anak boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami telah membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang telah kami baca dan renungkan ini dapat benar-benar kami pahami dan mengerti. Bahkan Tuhan memberikan kami kekuatan lewat perantaraan Roh Kudus. Kami boleh dimampukan untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami juga mau berdoa buat anak-anak yang berada di kolom 1 maupun kolom 29 sampai 29. Biarlah Tuhan selalu memberkati tumbuh kembang mereka, Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, Tuhan selalu memberkati setiap cita-cita dan harapan mereka, sehingga Tuhan di masa kecil mereka boleh menjadi garam dunia, terang dunia, sehingga nama Tuhan yang akan selalu dipuji dan dipermuliakan. Seluruh kehidupan dari anak-anak yang berada di kolom 1 sampai kolom 29, kami hanya mau pertaruhkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami juga mau berdoa buat Komisi Pelayanan Anak yang ada di gereja kami Gemim Nasaret Tuminting, yang di dalamnya ada Penatua Enci Vinika Likis, bahkan komisi-komisi yang di dalamnya juga ada enci maupun ungku-ungku. Bahkan juga Tuhan selalu memberkati setiap enci maupun ungku-ungku yang berada di kolom 1 sampai kolom 29. Bahkan juga Tuhan memberkati orang-orang yang selalu membantu dalam pelayanan anak sekolah minggu di Gemim Nasaret Tuminting. Kak Braif dan Ino juga selalu ada dalam lingkupan tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kehidupan dari saudara-saudari yang kekasih ini Tuhan, kami hanya percaya kepada tangan-Mu yang penuh kasih. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kami sampai saat ini. Kami percaya juga Engkau yang akan memberkati dan melingkupi setiap kehidupan dari saudara-saudara yang telah bertanggung jawab dalam pelayanan yang ada di Gemim Nasaret Tuminting, terlebih khusus bagi pelayanan anak sekolah minggu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah Tuhan selalu memberkati persembahan yang ini. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan ini sangat kecil di hadapan-Mu. Namun biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat membantu pelayanan Tuhan di jemaat kami Nasaret Tuminting. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua dari anak-anak yang berada di Gemim Nasaret Tuminting. Biarlah Tuhan memberkati mama dan papa, Tuhan memberkati oma dan opa, Tuhan memberkati sanak saudara mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan, kemampuan maupun umur yang panjang
akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka menjaga, melindungi, bahkan merawat anak-anak yang kekasih ini, ada sukacita, ada kedamaian, ada kebahagiaan yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan mencukup-cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga nama Tuhan yang akan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami juga mau berdoa buat kondisi dan keadaan yang terjadi pada saat ini Tuhan. Ada banyak hal yang di luar dari kendali kami Tuhan. Ada banyak hal yang di luar dari harapan dan kerinduan kami Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang tidak kami pahami. Namun Tuhan, kami percaya ketika kami berseru dalam doa dan harapan hanya kepadamu, kami menemukan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang akan memulihkan dan memberkati keadaan pada saat ini. Sehingga Tuhan juga yang akan memberikan kami hikmat. Kami orang tua maupun anak-anak dapat mengerti dan memahami untuk apa dan mengapa situasi dan kondisi ini kami alami. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami setiap maksud Tuhan dalam rencana kehidupan kami masing-masing. Mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Dan pada saat ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, orang akan menutup ibadah kita di saat ini. Engkau harap firman Tuhan yang telah adik-adik semua dengar, itu adik-adik bisa mengerti, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Melainkan adik-adik semua, guru-guru sekolah minggu, mampu untuk melakukan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah ini, mengundang semuanya berdiri. Orang semua bernyanyi lagu Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran
dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Namun sebelum itu kita tenangkan hati kita untuk berdoa. Dalam sikap berdoa, terang semua bernyanyi lagu Ku di Tanganmu. Pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ya, jadi marilah kita terima berkat dari Tuhan, kita berdoa. Kami semua ada dalam tangan-Mu, kami semua ada dalam hati-Mu, kami semua ada dalam pikiran-Mu, bahkan rencana-rencana-Mu. Maka kami percaya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus, memberkati menyertai kami semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Nazaret Tuminting, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin, 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 amin. Silakan duduk adik-adik, ibadah kita telah selesai. Iya, jangan lupa karena ini sudah masuk minggu sengsara kelima, berarti minggu ini adalah Minggu Palma. Jadi untuk program Komisi Pelayan Anak, bahwa setiap Minggu Palma, minggu kelima di Minggu Sengsara, biasanya kita akan jalan palem. Jadi palem itu dibagikan kepada semua anak-anak dan ditaruh di rumah masing-masing melalui guru-guru sekolah minggu. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini yang lagi pandemi, maka guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing silakan mengambil palem yang ada di gereja pada hari Sabtu. Jadi untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 29 silakan mengambil palem yang sudah disediakan oleh Komisi Pelayan Anak Jemaat Nazaret Tuminting di rumah gereja dan akan dibagikan di kolom-kolom untuk diletakkan di rumah masing-masing. Ya, jadi itu penyampaian Inci, jangan lupa untuk hari Sabtu. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita di minggu pagi hari ini bisa terlaksanakan dengan segala baik. Tentunya aku mengatasnamakan Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Nazaret Tuminting mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada dari kolom
sampai 29, bahkan semua guru sekolah minggu, Enci dan Engku yang ada di kolom 1 sampai 29, terima kasih banyak. Masih tetap setia untuk mengikuti ibadah di masa pandemi ini walaupun hanya lewat pengeras suara dan juga live streaming. Bahkan terlebih kepada enci-enci yang telah melayani di rumah gereja, kepada enci Caroline Waluko, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Kiranya enci diberkati dalam keluarga, bahkan juga dalam pelayanan. Kepada enci Shirley Sapo, enci Yuretni Makaluas atau enci Eni, enci Aceh, enci Penatua Vinekelikis, Engku Ino, bahkan Kak Braif, dan juga Kosor yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi buat adik semua, jangan lupa bahwa minggu depan itu ada Minggu Palma. Jadi sama yang telah Penatua bilang, karena tahun sebelumnya orang merayakan Pawai Palem, maka di tahun ini hanya diambil palem yang ada di rumah gereja. Diingatkan kembali buat guru-guru sekolah minggu, jangan lupa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 untuk dapat mengambil palem yang telah disediakan oleh Komisi Pelayanan Anak. Sekali lagi jangan lupa walaupun masih beribadah di rumah masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Dah. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah.